Ya, jadi biasanya di tembok misalkan itu cuma ini, nanti itu akan dipasangi ya alat manometernya seperti ini. Ya, nah yang kita berikan contoh di sini otomatis yang agung ya. Nah ini ada tulisannya open close ya. Ini harus kita buka dulu ya. Ini boleh langsung buka ya Mas. Ini Mas Andra dari SK saya. Nah, pakai asal, jadi ini kita buka dulu, kita cuci tangan ya tadi ya. Harus pakai sarung tangan nggak? Enggak. Buka dulu ya. Buka, ini dibersihkan. Ya. Terus ini manometernya ya. Ini oh ya, ini adalah air isinya apa nih Mas? Air steril ya biasanya ya. Steril. Ini untuk menghumidifikasi tadi. Jadi biar oksigen yang masuk ke kapas itu nggak kering. Ya, biar agak lembab gitu ya. Nah, tapi ini juga kalau untuk anak dewasa kayak gitu. Nanti beda lagi ya kalau untuk bayi prematur yang terbaru itu bahkan nggak boleh pakai ini karena ada resiko apa ya ke ini loh, ya ini bisa masuk gitu. Jadi kayak aspirasi. Nah setelah itu setelah dibuka ini kita tentukan flow-nya ya. Ini yang dibuka ya. Nah ini kalian lihat ini. Ya ada bola raksanya ini ya. Nah ini yang menentukan sekian liter per menit itu ini. Yang paling bawah kan 1. Ini berapa nih? 10 atau 15 nih? Berapa bulan? Nggak tahu. 15 ya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih NASA 2 liter per menit ya udah, ini udah disambungin. Biasanya kita akan di situ ada nggak ya? Di sini sih kalau ini realnya ya kita atas dulu ya. Paling nggak memastikan ya ini ada alirannya apa enggak? Ya ada anginnya gitu apa enggak? Ya. Ini berapa? Coba bulan ditaruh di 2 liter. Coba putar ini. Ini sudah pas 2 liter. Oh sakti ya saya ya. 2 liter misalkan ya gini terus ini dipasang. Ini bisa di adjust. Nanti dulu pasang kan kondisi biasanya mungkin ya apa ya berbaring ya. Jadi diangkat dulu kepalanya. Jangan lupa ya untuk soft skill kalian ya. Permisi, maaf Pak, ya kayak gitu ya. Itu gimana ya Pak? Harus diasah gitu loh kepekaan akan hal-hal tersebut ya. Nah setelah itu ini kita pasang. Nah ini gimana nih hadapnya? Ini atau gini? Nah, mana? Ini. Ya gini ya. Terus ini kalau sudah pas nanti ini dirapetin ya, ini untuk memfiksasi. Ini biasanya di atasnya telinga. Ya. Kalau anak besar, dewasa nggak ngaruh. Bayi itu cepet nyanyi adanya, ya. Anak-anak nggak sengaja gitu, nggak kita jadi itu harus dirawat, harus sering dilihat. Lecet. Nyanyi tapi kan kayak Ada lecet. miring ke satu sisi gitu, ada suka lecet. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian kalau yang udah ya, yang untuk nasal ya, matikan dulu. Nah, karena kita coba ini nyari ini ya. Sekarang pakai yang simple mesh. Yang itu ini ya. Ini mana? Apakah ini sama? Yang ke mana? Yang ke oksigen sama yang ke sini Beda. dulu. Nah, berapa minimal kalau pakai masker? Di atas 4. Coba lihat di situ Di berapa? atas 5 sampai 5 Nah, ya. Kenapa nggak boleh di bawahnya? Iya nanti kita pasien malah menghirup CO2 nanti alirannya kurang ya. Jadi nggak boleh pakai ini kemudian kasih 4 liter kayak gitu ya. Apalagi 3 liter nggak boleh ya, minimal 5 liter sesuai dengan gitu ya di situ. Itu nanti akan menghasilkan berapa? Coba 5 bulan. Sudah 5 ya. Nah ini nanti dipasang gini ya. Dipasang. Oke.
Hirup oksigen. Ini udah masuk telinga. Ya. Sesak. Tidak sesak oksigen. Jadi itu nanti kalau misalkan kita atas indikasi ya, entah dari klinisnya, dari pemeriksaan blood gas membutuhkan oksigen konsentrasi lebih tinggi, maka ini kita bisa atur. Kita butuh mau naikkan FiO2 nya berapa nih? Kalau 5 sampai 6 liter tadi berapa? Cuma berapa? 40 ya. Kita butuh 60% nih misalkan kayak gitu. Bagaimana kapan 40, kapan 60 itu belajarnya mungkin nanti kalian sambil jalan ya. Sekarang kita belajar skillnya aja, ya, keterampilannya aja ya. Misalkan jadi 60% berapa berarti di situ? Nah, jadi nanti ini flow-nya meningkat, nanti konsentrasi oksigen yang dihasilkan juga akan meningkat. Oke? Nah, sekarang yang kantung simpan itu reservoir ya. Kenapa tadi? Ini kalau dipakai ini berapa persen coba lihat? 9 sampai 10 Berapa? liter per menit. Terus berapa konsentrasi oksigen yang dihasilkan? 90 sampai 99. Berapa? Bisa sampai berapa? Nah, jadi bisa jadi hampir 100%. Ya, jadi ini berapa tadi liter per menitnya? 9 sampai Oke, ya, misalkan ini. Coba lihat ya, ini kalau misalkan ini rapat bener ya jadi ya. Oh, iya. Jadi kalau dia nanti misalkan nyedot, di dalam sini isinya apa? CO2 sama O2. Sekarang ini oksigen kan? Iya. Kalau misalkan pasiennya menghirup kan oksigennya masuk. Pada saat dia mengeluarkan CO2-nya lewat sini. Tapi yang dia hirup di sini kan konsentrasinya tinggi nih. Ini kan 100% nih sama kayak ini. Makanya bocornya itu nggak terlalu banyak gitu loh kalau pakai ini. Makanya ini lebih efektif kalau kita ingin konsentrasi oksigen yang lebih tinggi ya menggunakan masker. Ini yang dianjurkan. Itu ya. Jadi konsentrasi oksigennya akan lebih tinggi. Kalau pakai yang simple mask tadi 9 liter tadi dapat berapa? Cuma 40 berapa persen? sampai 60%. Berapa? 40 sampai 60%. Nah, begitu doang. Ya, jadi sangat berbeda. Sama-sama oksigen yang dikeluarkan sama ya, tapi ini lebih hemat. Ya, kira-kira seperti itu ya tadi ya. Terus kemudian untuk yang oksigen ada satu lagi sebenarnya itu terintegrasi dengan BLS sebenarnya ya, yang kita melakukan ventilasi tekanan positif atau VTP ya, back and mask itu loh ya. Itu namanya, nama resminya tuh VTP ya, ventilasi tekanan positif. Jadi kita memberi ventilasi dengan tekanan positif, artinya kita tekan gitu, kita hembuskan pada saat inspirasi ya. Nah ini yang kemarin kalian sudah ya? Sudah. Mungkin nanti sekalian ini bisa untuk melatih lagi, terutama megangnya. Kemarin kan mungkin fokusnya di yang sebelum-sebelumnya ya, mulai pengenalan urut-urutannya mungkin teriak tanda bahaya dan sebagainya gitu kan. Nah ini kan yang di bagian breathingnya. Nah, breathingnya nanti kalian bisa memanfaatkan untuk latihan lebih biar lebih fasih lagi kayak gitu. Nah, nanti nanti di sana ya, jadi di sana ya melatihnya di sana. Paling enggak cara megangnya ya, yang jadi target nanti adalah kalian harus bisa cara megang, memposisikan kepala. Masih ingat kemarin yang waktu BLS? Ya, posisi kepalanya gimana ya? Ya tergantung ini ada resiko fraktur di cervical apa enggak kan gitu ya. Yang jaw thrust, relief gitu itu kalau ada risiko. Jadi ini cuma tidak dibikin cakil gitu ya. Jadi mandibula yaitu diarahin ke arah ventral. Itu namanya. Nah, itu kalau kita ada rasanya ada kecurigaan Ke luar, ke depan. iya. Ya bicaranya. Jadi yang ini nanti mungkin sambil diperhatikan Bapak ada manekinnya aja ya yang ya. Nah sekarang yang nggak sadar Gede-gede sih kayak untuk embul ya. Ini mungkin kalian saya mendengarkan Pak kan di repu itu gimana ya, paling nggak tahu lah
Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, yang paling mudah. Asalkan juga mudah ya. Cuma memang kita nggak boleh latah ya dalam menggunakan nebulisasi ini, harus betul-betul atas indikasi. Ya, kali ini kita mungkin tidak terlalu bicara tentang indikasi ya. Kemudian obatnya diberikan apa, itu semua di teori ya. Kita ngomong hari ini keterampilannya ya. Nah, untuk apa namanya? Ini ya, yang di Oke ya. Jadi ini aslinya ini lepasan semua ya. Jadi kalian paling kan bisa merakit gitu ya. oh wow. Ya. Kan aslinya wow. kan lepasannya. Oh no. Oh, ini semua copotan ini. Ya. Waduh. Nah, ininya sama ya. Ini nanti masuk ke sumbernya alatnya juga ini ya. Nah, Berat ya? Iya. Geser ya, kasih harus di ini. Iya. oke. Nah, ini chambernya ini setiap alat nebul yang beda-beda ada deh. Yang kalian perlu perhatikan adalah ini ya. Nah ini ada volumenya berapa ya. Nah, setiap alat nebul punya kayak gini. Ini ya. Ya, ada tulisannya maksimalnya kayak gitu. Ya. Yang penting di sini adalah yang minimalnya. Jadi alat nebul ini kita tuh akan membuat cairan yang obat yang berupa cairan ini akan ada mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari alat ini sehingga nanti akan berubah menjadi Uang. gas, ya, menjadi uap. Prinsipnya itu. Nah, untuk bisa terjadi maka volume yang ada di chamber ini harus terpenuhi fulfill volumenya. Nah, itu yang penting. Fulfill volumenya itu yang masing-masing alat beda-beda. Kalau untuk alat ini kita bisa lihat di sini. Oh, di sini yang paling bawah ini yang harus tercapai. Nanti tergantung obatnya ini volumenya berapa. Ini adalah kebetulan, ini nggak ada ya kami di endorse tuh nggak ya, ini kebetulan obat yang paling populer. Isinya salbutamol ya, isinya ada Ventolin, ada Velutin, macam-macam ya. Nah ini yang paling, ya kayaknya yang ori ya mungkin ya. Jadi itu ini isinya tuh SABA, short acting beta agonis ya. Paling nggak kalian tahu ya apa sih fungsinya. Kalau untuk yang merek ini kebetulan modelnya kayak gini, ini istilahnya Respul ya, kayak gini ya. Ini satu Respul dan ini berapa cc? Kalian lihat dulu. Di sini isinya 2,5 cc. Ya, 2,5 cc. Nanti obat yang lain mungkin dengan sama isinya, kayak ini 2,5 mg isinya 2,5 cc. Ya, ada lagi yang merek lain itu 2,5 mg juga. Tapi sudah ditambah NaCl 0,9% menjadi 4 cc, jadi bentuknya vial kayak gitu. Ya, ini nanti kalau ini dimasukkan ke sini 2,5 cc, ini tuh nggak nyampe ada di fulfill volumenya, maka harus ditambah dengan NaCl 0,9%. Minimal berapa? Minimal kalau pakai alat ini 4 cc biasanya, ya. Sehingga minimal ditambah 1,5 cc. Itu bukan untuk mengencerkan atau melarutkan. Fungsinya adalah untuk mencapai volume yang minimal tadi loh, supaya bisa menghasilkan uap yang optimal. Kalau obatnya itu sudah 4 cc, salah satu contohnya obat yang merek yang satunya, ya udah itu aja, nggak perlu ditambah lagi. Ya, atau misalnya nanti dari teori nanti kalian ada perlu obat ini tambah ini misalkan kayak gitu ya. Ya udah, asalkan sudah mencapai minimal itu ya udah. Oke? Seperti itu ya. Kita
sedang tidak belajar nama-nama obatnya dan yang ini untuk apa enggak, tapi melaksanakan aja. Oke. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini, ya. Terus ini, ya, ini kan ada begini. Ya enggak lah. Oh. Ini biar kamu ketok, Edward, ya. Oh. Saya tunjukin modelnya kayak gini, nanti ini ditaruh di sini. Bukan dituang lah, dituang gimana? Habis. Begini ya. Sudah. Setelah itu ini ditaruh di atas. Ini apa ini? Ini yang tengah kan? Ya. Terus ini kayak mainan anak-anak Lego ya. Ya. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini ya. Oke. Terus atasnya. Nah, ini tinggal mau pakai apa? Bawaannya alat ini ada masker yang anak-anak, ini yang anak-anak, ada yang dewasa. Nih, ada juga yang mouthpiece kayak gini. Ya. Makanya kalian lihat di situ di checklistnya. Mas, kalau ada soal itu nah, ini ya. Nah, ini udah langsung dipasang. Ya. Oke, terus juga dewasa. Tumpah. Nah, ini ada lubangnya dipasang ini. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Nah, ini ya seperti yang ada di checklist ya. Kalau pakai ini ya, ini kan perlu koordinasi ya. Jadi ini harus diajarin dulu ya. Kalau yang tadi ya udah tinggal. Meskipun begitu tetap kita ngajarin ya. Nanti gini ya dihirup kayak biasa kayak gini. Ya kalau ini gimana? Ini sifatnya individual ada deh ya. Jadi individual ya. Jadi ini nanti ini dimasukkan ke dalam mulut pasien. Jadi sebelumnya pasien diajari dulu, nanti ini dimasukkan ke sini. Ambil nafasnya berarti lewat mana kalau pakai ini? Mulut. Ya, kalau nanti dia tetap sementara ini masuk sini nggak dihirup ya bodoh aja. Nah, ya, jadi harus diajari dulu. Setelah kita ajari, baru dipasangkan. Mungkin sebelum dikasih ini dinyalakan, boleh belajarnya pakai ini langsung masuk ke dalam mulutnya pasien. Coba disedot pakai mulut misalnya gitu, ya. Nah, kalau sudah siap baru ini dinyalakan. Ini nyalakannya ini. Nanti kalau udah dicolokin ini akan ribut ini ya, berisik. Ya, gitu aja. Ini kira-kira mungkin habis 15 menitan. Tempat sesi 15 menit. Setelah itu dievaluasi, ya. Yang oksigen juga gitu ya, terus dimonitor.